Kemudian mereka berkata, siapa yang datang ke tempat ini melalui pintu Sofa besok pagi, dia akan diangkat jadi hakim. Rasulullah datang pagi-pagi mau tawaf lewat pintu Sofa. Wah, inilah dia Al-Amin, orang terpercaya. Silakan diberitahulah ceritanya, mau perang gara-gara merasa semua berhak meletakkan batu Hajar Aswad itu sebesar ini aja, besar kelereng, pecah, jatuh pecah 8. Nah sekarang disusun di sudut Hajar Aswad tuh seperti kuku saya ini, baris begini 4, dan yang di bawahnya baris begitu juga 4, begini 1 2 3 4 5 6 7 8, kecil-kecil. Saya tahu karena saya pernah mencium Hajar Aswad tanpa ada orang ada di situ. Nah, waktu itu saya tinggal di sana, orang ramai sekali, ramai. Saya bilang malas, saya dorong-dorongan. Ketika sepi pun masih ada juga 100-200 orang yang dorong-dorongan, saya nggak mau. Tapi satu hari gejolak itu terlalu hebat. 1 Muharram, waktu itu 1 Zulhijjah, semua jemaah haji sudah datang. Kloter terakhir dari Indonesia sudah masuk. Ka'bah itu kelambunya sudah diganti dan digulung separuh, takut diganggu orang. Sehingga batu Hajar Aswad itu baru kelihatan dan baru. Tahun 96 tuh dinding Ka'bah tuh baru. Saya di sana itu dinding Ka'bah baru diganti. Itu dindingnya ditukar triplex. Kita bisa masuk bayar 10 rial aja sama yang jaga-jaga itu. Orang Bangladesh, Pakistan, India. Kita bisa sholat dalam Ka'bah. Nah waktu 96 itu 1 Zulhijjah 97 itu batu Ka'bah baru. Saat itu saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Padahal orang sedang padat-padatnya, itu puncaknya. Saya doa, ya Allah izinkan aku mencium Hajar Aswad tanpa sikut-sikutan dengan orang. Hanya karena saya menahan sabar, mungkin nggak tahulah ya, berbulan-bulan saya di situ menahan sabar. Tiba-tiba lagi jalan tawaf gitu, habis doa gitu, orang pada hanyut, hanyut. Saya bertahan gitu, ya Allah, apa ini, ada apa ini, kok orang pada lari semua keluar. Tiba-tiba sepi, tinggal 4-5 orang aja. Sisanya tentara-tentara dengan pekerja lagi ngepel, ditutup pakai tali, mau ditutup dipel. Wah, tinggal 4 orang, yang lain diusir, merobos dari tali, tinggal saya. Saya suruh roh, katanya. Apa roh? Aku mau cium Hajar Aswad. Oh nggak bisa, apa nggak bisa? Nanti kuadukan kau sama Tuhan di hari kiamat kau nanti. Oh, itulah enaknya itu ya nggak. Terus kata yang jaga itu, ya udahlah silakanlah cium. Saya cium sendirian itu, barulah saya lihat batu itu ternyata hanya 8 pecahan, 1 2 3 4 5 6 7 8, dilemkan begitu, pakai lem hitam gitu. Cium, kemudian saya doa, polisi-polisi pada amin, amin, doakan kami juga, doakan kami, saya doa. Setelah itu saya merobos, bisa cium Hajar Aswad, tidak ada orang, tapi doa sama Allah. Begitu, Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Nah, selesai Ka'bah itu, kemudian ternyata memang orang-orang zaman itu sudah mulai ragu menyembah berhala ini, sudah mulai ragu. Karena diejek-ejek kalau ke Syam sama orang Yahudi dan Nasrani, nyembah patung, keturunan kita Nabi Ibrahim nyembah Allah, kan gitu. Kamu nyembah patung, mulai diejek-ejek gitu, mulai ada rasa tak enak. Sebenarnya sudah ada rasa tidak enak, makanya ketika Rasulullah datang, orang-orang muda-muda itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar Siddiq miriplah dengan Nabi, lebih tua Nabi 2 tahun. Umar bin Khattab belakangan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair, ini kan pemuda-pemuda umur 18, umur 16, umur 20. Mereka itu memang sudah mulai ragu. Makanya yang masuk Islam itu yang muda-muda dulu. Cobalah Sayyidina Bilal ya kan. Kalau orang Arabnya Sayyidina Utsman, Abu Bakar Siddiq, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ini kan muda-muda ini. Yang masuk Islam mula-mula itu yang muda-muda. Nah yang muda-muda itu mulai ragu. Kalau yang tua-tua udah tertanam ya agak susah masuk Islam lagi. Tapi diantara yang muda, ketika Nabi belum jadi Nabi, sudah ada 4 orang yang tidak percaya dengan Tuhan patung-patung itu. Nabi belum jadi Nabi. Siapakah 4 orang itu? Ditulis dalam kitab sejarah. Yang pertama namanya Zaid bin Amr bin Khattab. Nah, jadi Zaid bin Amr bin Khattab. Khattab punya anak namanya Amr, kemudian punya anak lagi namanya Zaid.
Jadi ini sepupu ponaannya Umar bin Khattab ya, keponakan Umar bin Khattab. Zaid bin Amr bin Khattab ini nggak percaya dia dengan patung-patung itu, jadi dia nggak mau nyembah patung. Yang kedua Utsman bin Al-Huwairits, Utsman bin Al-Huwairits nggak percaya juga dengan Tuhan patung-patung. Yang ketiga Ubaidullah bin Jahsh, ini sepupu Rasulullah. Ubaidullah bin Jahsh, saudara kandung Abdullah bin Jahsh, saudara kandung Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh dikawinkan Nabi dengan anak angkat Nabi yang paling Nabi cinta, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Itu dibeli di pasar Ukaz, dihadiahkan sebagai hadiah kawin dari Siti Khadijah kepada Nabi. Dan Nabi sayang dengan anak ini, digendong kemana-mana, dibawa naik onta bareng, digonceng, dipeluk, sampai diganti namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian ditegur Allah, tidak boleh, kembali menjadi Zaid bin Harithah. Dan beliau ini sebagai anak Nabi. Kemudian dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsh, seorang wanita Quraisy yang cantik, anak Jahsh. Jadi saudara Zainab, ada namanya Abdullah bin Jahsh, ini nanti perang di Jabal Uhud, putus kupingnya, hidungnya diikat dengan benang waktu dikubur. Dan Sayyidina Hamzah dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun dan hatinya. Nah, beberapa tahun terjadi banjir, beberapa tahun yang lalu itu Uhud tergenang air, dan mayat-mayat yang 70 orang itu terapung keluar dari kuburnya, semua masih utuh semua. Salah satu ulama, salah satu guru saya juga dipanggil untuk menyaksikan penguburan kembali. Tidak ada yang diketahui namanya kecuali dua. Satu Sayyidina Hamzah karena dadanya belah dan tangannya nutup itu, rambutnya belum habis, badannya masih seperti biasa, dan darah masih mengalir dari perutnya dan harum seperti kasturi. Yang kedua adalah Abdullah bin Jahsh, kuping dan hidungnya putus, tangan putus, semua diikat benang dan masih berdarah sampai sekarang juga. Akhirnya yang dua ini dikuburkan, diberi batu nisan, dan bisa diketahui ini kuburan Sayyidina Hamzah, dan satu lagi Abdullah bin Jahsh. Yang lain nggak diketahui. Nah, Abdullah bin Jahsh ini punya saudara lagi namanya Ubaidillah, lebih kecil. Berarti Ubaidillah ini adiknya Abdullah bin Jahsh. Ya. Beliau juga tidak mau menyembah patung. Kemudian Waraqah bin Naufal, paman Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah bin Naufal, jadi ada 4. Mereka 4 bilang ini masyarakat jahiliyah nih, bodoh nih, nggak ngerti tujuan hidup, sesat. Ngapain keliling-keliling batu, nyembah-nyembah patung, patungnya dibikin sendiri, kadang-kadang dari roti, lapar dimakan, ya kan? Ngapain ini, nggak beres, nggak sehat ini katanya. Nguntungkan kita nggak, ngerugikan kita juga nggak, Tuhan-Tuhan ini katanya. Kemudian bikin korban, dipotong kambing, ditempung darahnya, diletakkan, disiramkan ke kepala patung, ya kan? Isaf namanya, antara sumur Zam-Zam dengan Hajar Aswad ada patung namanya Isaf. Itu kalau korban dikumpulkan darahnya, disiramkan ke kepala patung Isaf. Apa sembahyang kayak begini, kira-kira begitu? Masa nyembah Tuhan kayak begini? Nggak mau. Waraqah bin Naufal masuk Nasrani, dan beliaulah yang menyalin kitab Injil ke dalam bahasa Arab yang pertama kalinya. Jangan heran, di Mekah ya, kalau di luar Mekah sudah orang-orang Yaman, orang-orang Syam itu sudah menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Waraqah bin Naufal salah satu orang Nasrani, paman Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang menyalin kitab Injil dalam bahasa Arab Quraisy di Mekah. Kemudian Ubaidillah bin Jahsh nggak jelas, tetap menolak agama Quraisy, tapi tidak masuk agama yang lain. Sampai kemudian beliau masuk Islam dan pindah ke Ethiopia, Abyssinia. Jadi Abdullah bin Jahsh pindah ke Ethiopia, masuk Islam. Sampai di Ethiopia beliau masuk Kristen dan mati dalam keadaan Kristen. Istrinya, anak Abu Sufyan, panglima perang Quraisy, Ramlah binti Abu Sufyan, digelar Umi Habibah, pulang dari Ethiopia sudah nggak punya suami, pulang ke Madinah. Waktu itu Rasulullah sudah pindah ke Madinah.
Mau pulang ke Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy. Mau pulang ke Madinah, nggak punya sanak keluarga. Bayangkan seorang janda begitu terkatung-katung di tempat orang tidak ada yang kenal dengan beliau, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Begitu. Mau? Ada janda terkatung-katung, soleh, nikahi. Mau? Betul? Kadang-kadang apa orang Islam nih? Kalau nikah sama janda dihina. Jadi kamu nikah nak? Iya mak. Mana calon istrimu ini mak? Itu yang tiga siapa? Anaknya mak. Ya Allah, kau sekolah S3, janda pulanya cuma dapatmu. Ya kenapa kalau janda, kenapa rupanya? Ada yang salah dengan janda? Rasulullah menikahi Umi Habibah. Siapa yang nolong Umi Habibah kalau nggak dinikahi Rasul? Suaminya masuk Kristen, Ubaidillah bin Jash itu, dan mati sebagai Nasrani di Ethiopia. Kemudian Zaid bin Amr, dia meninggalkan istri dan pamannya Al-Khattab. Jadi dia keponakan Khattab, berarti sepupunya Umar bin Khattab. Dia pergi ke Syam dan Irak dan tidak kembali lagi. Tapi dia tidak mau menganut Yahudi Nasrani juga, dan dia tidak mau juga menyembah berhala. Dia pernah berkata sambil bersandar di dinding Ka'bah, ya Allah, kalaulah aku tahu bagaimana cara menyembahmu, lebihlah aku sukai menyembahmu dengan caramu. Tapi aku tidak tahu ya Allah bagaimana menyembahmu. Kasihan yang ada Nabi itu ya. Kalau kita hidup zaman itu, ya Allah, coba bayangkan kalimat itu, ya Allah, sesungguhnya aku ingin menyembahmu dengan caramu, bukan dengan caraku, dengan cara manusia, tapi dengan caramu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyembahmu dengan caramu. Sampai mati kita begitu. Kenapa? Karena nggak ada nabi yang menunjukkan begini cara menyembah Allah itu. Maka Allah turunkan Rasul 124.000 nabi dan Rasul, 313 Rasul, 25 yang wajib kita kenal, 5 Rasul ulul azmi. Untuk apa? Untuk menunjuki kepada manusia bagaimana cara menyembah Allah dengan cara yang Allah mau. Karena banyak orang menyembah Allah tapi dengan cara yang dia mau, bukan cara yang Allah mau. Ternyata pernah ada satu orang yang risau, yaitu Zaid bin Amr ini, sampai seperti itu tangisannya di pintu. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Sebab pada masa fatrah, pada masa belum ada Nabi, dan kerisauan sudah ada di dalam hatinya. Seandainya dia tidak jumpa Rasulullah, maka dia mati dalam keadaan seperti ini. Insya Allah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, Waraqah bin Naufal masuk Kristen, Nasrani, dan kemudian menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dan ketika Nabi ketakutan pertama kali jumpa malaikat Jibril. Kenapa takut? Karena kan di puncak gunung tuh, nggak tiba-tiba dipeluk, disuruh baca Iqra. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca Iqra. Ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi menghafal itu, terus langsung turun di tengah jalan, di tengah lembah. Malaikat Jibril menampakkan dirinya, dan Nabi Muhammad SAW melihat ke seluruh penjuru, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, atas, bawah, depan, belakang, semuanya wajah malaikat Jibril. Saking besarnya malaikat Jibril itu, semuanya wajahnya saja. Kayak kita kayak semut digenggam manusia. Di mana-mana tangannya manusia, ya enggak? Ya, atas, bawah, timur, tenggara, selatan. Kayak begitulah Rasulullah lihat Jibril. Wajahnya semua di mana-mana. Takutlah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah minta selimuti kepada istri tercinta, zammiluni, zammiluni. Hilang takut Rasul. Besoknya dibawa jumpa Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Itulah namus malaikat Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam membawakan kitab Taurat. Kalau begitu kamu Nabi, seandainya panjang umurku, aku akan menyertaimu dan membelamu ketika kau diusir oleh kaummu. Nabi bilang, nggak mungkin saya diusir. Saya ini Al-Amin. Semua orang mengatakan saya orang paling amanah, orang terpercaya. Semua orang menggelari saya Al-Amin di kota ini. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada Nabi yang tidak diusir kaumnya. Engkau pasti diusir, dan aku akan menyertaimu kalau aku masih hidup. Sayang beliau wafat, tidak sempat menyertai Nabi waktu hijrah ke Madinah.
Nah saudara-saudara, ini sunnatullah. Kalau kita menyampaikan ajaran Nabi yang betul, pasti kita diusir orang, pasti kita dimusuhi orang. Kalau kita menyampaikan Islam yang benar, pasti kita dimusuhi oleh orang-orang munafik, fasik, kufar, pasti Makanya Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, kalau kau mau melihat ulama yang lurus, lihatlah ke mana panah musuh mengarah, kesitulah kau datang, itulah ulama yang lurus. Demikian saja ceramah kita. Kita lanjutkan nanti setelah Isya, tanya jawab saja ya. Mudah-mudahanlah sirah Nabi ini, sejarah Nabi ini ada membawa manfaat kepada kita dan menambah yakin kita pada Rasulullah dan menambah kecerah pemikiran kita akan benarnya agama Islam yang dicintai ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.